Hari ini kita akan belajar tentang bidat. Nah, ini menjadi menarik di dalam diskusi-diskusi baik itu di ruang-ruang kelas teologi. Ini selalu menjadi bagian yang ada sulitnya, ada juga harus kita melihat cara-cara pandang orang lain di dalam hal itu. Lalu yang terutama harus dibuat satu namanya patokan. Karena kalau kita bilang kita orang dalam, ya orang dalam kan itu sudah istilah biasa, itu berarti dalam komunitas itu kita memang sudah masuk dalam komunitas. Tapi di sana kita ini kan orang luar. Mereka yang mengatakan diri mereka adalah orang dalam. Nah, kalau kita mengatakan mereka bidat, jangan-jangan mereka katakan juga kita bidat. Bisa dimengerti ini ya. Jadi kalau hanya kata ini, terminologi ini yang kita bahas, maka tidak akan selesai. Dan saya berpikir juga bahwa malam ini bagaimana kita cara mendiskusikannya. Nanti teman-teman dalam bertanya, berinteraksi di antara kita mungkin akan jauh lebih kaya. Jauh lebih kaya. Nah, ada yang harus kita baca terlebih dahulu sebelum mencermati ini. Orang yang bicara tentang bidat biasanya terlalu gampang jatuh kepada apa? Untuk membuat dirinya sangat eksklusif. Jadi orang lain, pokoknya orang lain salah. Jadi di kelompok-kelompok agama tertentu ini ada yang sampai ekstrim. Ya, di negara kita misalnya sering sekali seperti kalau beda mazhab, beda pandangan mereka, itu sudah kan sesat. Kita sih tidak ada misalnya halal darahnya. Di antara mereka, sesama mereka bisa saling membunuh yang sama-sama muslim pun. Di kekristenan dulu ada itu. Jangan juga kita nafikan sejarah. Tetapi dalam perkembangan terakhir ini kita tidak, sedikit sudah lebih dewasa. Tapi apa yang kita sebut sedikit lebih dewasa pun sampai saat ini masih saling mengatakan kamu sesat, kamu sesat, kamu sesat. Jadi di mana standar letak daripada kesesatan itu sebenarnya harus diletakkan dulu. Saya bergumul waktu Pak Budia Sali dengan Pak Mangapul, nggak tahu teman-teman ikuti nggak itu ya. Artinya secara ini saya kalau Pak Budia Sali saya tidak begitu kenal. Kalau Pak Mangapul bolehlah saya katakan saya cukup kenal lah. Kenal kali juga enggak. Artinya dalam pengajarannya baik Budia Sali saya lihat dia ya menganut reform lah ya, Calvinis ya. Tetapi tidak kalah juga hebatnya Pak Mangapul juga di dalam hal ini kita sangat kenal sekali ya, sangat injili sekali. Kalau injili dan Calvinis itu ya biasalah berbeda. Para reformator kita ada nggak perbedaan? Ada lah. Calvin dengan Martin Luther, Zwingli, siapa lagi lah para tokoh-tokoh reformator. Dengan gampang sekali, tidak begitu jauh-jauh. Kita sudah langsung bisa melihat perbedaan-perbedaan mereka. Ya, Wesley barangkali dengan Calvin ya, karena Wesley itu ya dia lebih pegang itu Arminian itu, yuk keras sekali perbedaan mereka kencang sekali, tetapi saya sangat menarik kedua tokoh ini tidak pernah saling mengatakan engkau sesat. Itu tolong dicatat itu. Nah, marilah kita lihat dulu Roma 14 ayat 1 sampai ke 2 karena setelah itu barangkali kita akan lebih banyak kepada hal yang bidat ini. Tapi ini peringatan yang sangat-sangat harus kita ingat. Roma pasal yang ke-14, Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12. Sudah semua dapat? Coba kita perhatikan. Istilah yang dipakai di sini ada kata lemah imannya. Itu yang perlu kita bedakan. Itu bisa menjadi dempet dia. Kita kira dia adalah bidat itu, tetapi
rupanya apa yang dikatakan oleh Paulus di sini, lemah imannya. Coba ya, perhatikan ya. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya pokoknya dia udah beriman, kan itu maksud Paulus. Pendapatnya bisa kacau, iya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi intinya, Allah telah menerima orang itu, habis. Nanti akan implikasinya akan kita lihat di dalam pemaparan berikutnya. Siapakah kamu dituduh kan? Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Itu tuduhan, itu tudingan keras. Jadi jangan kita yang membuat orang yang beda pandang dengan kita. Oh kamu sesat, pasti nggak masuk surga. Kita pula yang menjadi pemegang kunci surga seperti istilah orang itu dari kita pakai ya kan. Nah itu yang perlu kita hindari dulu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Kita resapi dulu karena ini bagian pertama ini, nanti ke awal itu agak-agak lebih keras kita kan. Tetapi ini sangat-sangat mendasar untuk kita mengerti. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap sebuah hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Perhatikan, siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Siapa yang mengucap syukur kepada Allah dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Jadi rupanya bisa dua tindakan yang berbeda, tapi motivasi mereka masing-masing adalah ini ku buat untuk Tuhan. Ada orang berdoa, aduh Tuhan, sampai nangis-nangis dia. Nangis-nangis aja terus berdoa. Ada orang yang tenang, nggak usah, yang tenang itu didoakan, pasti kamu nggak sungguh-sungguh berdoa, jangan begitu. Anda tidak tahu, ada orang biasa aja, Tuhan tolonglah. Selesai dia berdoa begitu, tapi dia punya keyakinan. Tapi ada orang, aduh sampai harus dipegangnya Tuhan itu. Enggak boleh Tuhan, engkau enggak bisa bergerak sebelum engkau jawab. Ada. Mana yang lebih rohani? Enggak usah kamu timbang-timbang lebih rohani. Mau berdiri, mau tegak, mau apa dia? Tuhan yang tahu itu. Jadi sering sekali kita ini hanya karena sikap begitu. Iya, kita ini buat program enggak usah langsung enggak berdoa. Siapa bilang kok tahu dia enggak berdoa? Dari mana? Jadi yang begitu-begitu Tuhan katakan, tidak usah ada memang style orang seperti itu. Ya, mau berdiri, mau bangkit dia. Tuhan yang akan membuat tetap berdiri, bukan kau. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Jadi dasarnya, apakah seseorang itu sudah mempertuhankan Kristus di situ? Itulah saudara yang dimaksud di sini. Bukan apakah saudara yang masih makan darah atau tidak makan darah, bukan. Tidak ada itu. Dan diejek-ejek, kalian pula. Baru orang yang makan darah pun diejeknya juga. Berhaleluya itu ya, sorry ya. Itu jangan pernah. Saya nggak pernah mau katakan. Iya, enggak. Jadi kita di dalam firman Tuhan ini harus hati-hati. Ada yang lemah, itu jelas. Paulus katakan itu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapat. Adakah yang masih tidak sehat?
Kadang itu istilah yang dipakai ada. Oke, itu yang pertama. Namun begitu kerasnya Tuhan untuk orang-orang penyesat. Coba baca Lukas, cepat ya, cepat aja. Lukas 17 ayat 2. Bagaimana Tuhan mengatakan kepada orang penyesat itu? Satu orang membuka Filipi 3 ayat 2. Silahkan Lukas 17 ayat 2. Kuat. Ini yang saya katakan, yang dikatakan Pak Budia Sali untuk Pak Mangapul Sagala. Karena Pak Mangapul Sagala tidak terima akan anugerah yang tidak dapat ditolak. Kita pun sih heran juga melihat Pak Mangapul kok sampai segitu. Tetapi apakah kita tidak mengenal Pak Mangapul? Pertanyaan kita, bisa saja orang tidak sepaham dengan apa yang kita miliki. Waktu ketika saya bertemu dengan seseorang, saya tanya dia, apakah engkau sudah sungguh? Dan saya katakan, waktu saya cek, dia sungguh-sungguh datang, sudah percaya kepada Yesus. Lalu pertanyaan berikutnya, berarti Bapak udah pasti lah masuk surga ya? Aku udah pastikan aku masuk surga. Kok bisa pasti? Iya, aku akan tahan, aku akan menjaga hidupku benar. Apakah karena Bapak menjaga hidupnya benar atau karena Yesus? Loh, masa kita asal-asalan saja lalu masuk lagi surga? Kita harus jaga. Kalau saya tangkap dengan dia, dua-duanya benar. Karena kita harus menjaga hidup benar, lalu itu dia kira dasar. Jadi hanya pengertiannya aja. Dia kira karena itu dia masuk surga. Tetapi sebenarnya adalah karena Tuhan yang menjamin. Itulah doktrin yang benar. Lalu apakah saya katakan saat itu, oh kamu belum masuk surga? Cek aja. Pak Mangapul itulah yang dituduhkan oleh Budia Sali kepada dia. Maka ayat ini dikenakan pada Pak Mangapul. Kira-kira begitu. Jadi jangan kalau udah di tingkat rendah kita mengatakan kau, oh kalau udah di tingkat hebat lalu kita nggak berani mengatakan. Nyatanya di tengah-tengah masyarakat kita masih ada pandangan-pandangan seperti itu. Ada beberapa kali dites di sini. Yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Lalu yang melakukan kebaikan diselamatkan. C, yang percaya dan melakukan kebaikan itulah yang diselamatkan. Banyak yang jawab C. Berarti apakah kita mau tuduh mereka belum selamat? Enggak. Bagi saya bukan itu. Dia belum mengerti persis hanya karena C. Karena A. Karena itu membutuhkan apa? Pengajaran yang berulang. Yang benarnya hanya percaya kepada Yesus. Benar nggak? Kalau saya katakan C itu tidak selamat, yang menjawab C tidak selamat, maka perlu saya tambahkan D. D-nya bagaimana? Yang percaya kepada Yesus dan tahu tentang jaminan keselamatan. Dia langgar lagi satu lagi apa yang sudah dia tegakkan. Nanti akan kita mengerti. Kalau Filipi 3 ayat 2 sebutan apa kepada penyesat? Coba, sebutan apa diberikan kepada penyesat? Apa? Anjing. Penyesat itu anjing, jadi jangan enggak tanggung-tanggung. Itu penggelaran. Kalau Galatia 1 ayat 8 apa? Bagaimana katanya? Bagaimana keadaan orang yang menyesatkan itu atau yang membawa Injil lain itu apa? Terkutuklah dia. Jadi tidak kalah seramnya. Yang pertama digantung apa? Lehernya dengan apa itu, Bang? Batu kilangan. Tahu Bang batu kilangan itu? Itu ada yang kecil sih.
Tetapi sekecil-kecilnya batu kilangan itu sudah ditimbang minimal 50 kilo. Yang besar itu bisa sampai ratusan kilo. Bisa sampai 300-500 kilo. Itu kan menggiling itu. Jadi itu kalau udah digantungkan di sini ratusan kilo, udah digantung, baru dimasukkan ke laut. Itu biasanya diikat dulu baru digantung. Itu gambaran bahwa betapa kita harus keras terhadap pengajaran sesat. Tetapi apakah ini sesuatu yang diucapkan teman kita itu adalah pengajaran sesat? Hati-hati juga tadi. Kita udah diingatkan oleh firman Tuhan dalam Roma 14 itu. Yang lemah imannya jangan dibuat macam-macam. Mau berdiri dia, mau jatuh dia, mau urusanmu itu. Itu urusan Tuannya. Kan itu istilah yang dipakai oleh Paulus tadi. Nggak usah terlalu sok hebat kau mau menasihati dia. Nggak usah, terima aja dia. Mau berdiri. Tetapi yang membuat dia tetap berdiri siapa? Tuannya itu, bukan kau. Agak kencang di situ Paulus mengatakan itu. Mengapa? Kita ini harus menjadi satu tubuh Kristus. Ada di antara tubuh Kristus ini yang tidak sepandangan kita banyak. Adakah di antara mereka itu yang menurut kita macam-macam? Ada. Tapi pada kenyataannya, siapa yang ada dalam Kristus, itu semua adalah milik Kristus. Amin. Maka semangat itu dulu, walaupun menjadi ada kerancuan di berikutnya, ada semangat kebersamaan seperti itu. Ku tak tahu kau dari gereja mana. Itu karena apa? Perpecahan di antara gereja sudah mulai begitu tuduh menuduh. Tetapi setelah diselidiki tuduh menuduh itu, ternyata kedua belah pihak yang menciptakan lagu itu pun lalu menuduh yang lain. Contoh, orang-orang dari gereja kami AKBP, pertopak-topak ya, itu seringkali suka. Tapi orang-orang dari gereja Pentakosta terhadap gereja KBP nggak ada rohnya, ya kan? Nggak ada dangar todi di sini. Jadi mereka itu tidak dihinggapi oleh Roh Kudus. Itu gersang. Lepas dari orang per orang, lepas daripada orang yang ada di dalamnya. Tapi kalau kita telisik secara dalam, apa yang diajarkan benar? Adakah orang-orang di AKBP itu yang belum sungguh-sungguh? Oh, usah saya sebut. Ada. Adakah di antara orang-orang Pentakosta itu yang belum? Ada. Nggak usah dipermasalahkan. Yang pasti gereja yang am dan kudus itu hanya dipersatukan oleh satu, yaitu apa? Mereka percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Seperti apa yang disebut oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1-3. Nanti dibaca. Jadi orang yang percaya di situ, itulah sebabnya Paulus kata yang terpenting. Coba bayangkan, atau kita baca lah ya, yang terpenting. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga saja. Atau orang baca. Jadi supaya kita tahu menempatkan, memposisikan diri kita dalam hal ini. 3 ya. Iya, semua aja bisa. 3 ya. Teruskan aja ayat 4, karena itu pun ada bagian. 3 ya. Paulus mengatakan yang lain penting, tentu penting. Tapi apa istilah yang dipakai? Yang sangat penting. Yang sangat penting.
Jadi rupanya kebersamaan kita ini nanti penyebutan anak-anakku oleh Yohanes dalam kitab 1 Yohanes itu surat kiriman ya, bukan Injil ya. 1 Yohanes, 2 Yohanes, kalau 3 Yohanes itu sudah tinggal sedikit. Itu anak-anakku, itu semua mengacu kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu maksudnya. Jadi supaya kita lihat ini. Nanti saya akan banyak sekali berbeda pandang dengan beberapa. Di PDP ini apakah semua kita persis sama pandangan kita? Enggak. Enggak. Ada perbedaan-perbedaan, tetapi apakah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan? Nah, bidat itu sendiri pada awalnya berasal dari bahasa Arab, artinya suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran resmi. Jadi tadinya gereja sudah membuat, ini kita lain, sudah buat inilah patronnya, tapi menyimpang itu sudah. Nah, ini seorang teolog juga Berkov, bidat ditinjau dari sudut historis adalah persekutuan Kristen yang kecil, ya berarti yang menyimpang, yang keluar, yang dengan sengaja memisahkan diri dari gereja besar dan ajarannya menekankan iman Kristen secara berat sebelah, sehingga teologinya dan praktek kesalahannya pada umumnya membengkokkan kebenaran Injil. Jadi kalau sepintas kita lihat ini, harus ada dulu satu gereja yang benar. Harus itu dong. Jadi karena pada akhirnya nanti Katolik mengatakan Luther itu adalah sesat. Karena saat itu Luther lah kelompok kecil itu. Kelompok besar tahu? Katolik itu. Waktu Luther memprotes, makanya Protestan. Banyak orang memakai itu reformasi. Jadi reformasi di dalam kekristenan itu bisa beda dengan istilah umum. Kalau reformasi, itu berarti mengubahkan formasi yang sudah ada. Sedangkan di dalam reformasi kembali, ya. Kebanyakan orang kan mengubah formasi. Nah, bukan mengubah. Reformasi kita itu maksudnya kembali ke awal. Mana itu? Apa yang diterapkan oleh para rasul-rasul, apa yang dituliskan. Jadi reformasi adalah rangkaian kembali ke. Nanti kalau teman-teman baca reformasi yang lain seperti kita, contoh reformasi di Indonesia, itu berarti tidak mau lagi seperti yang diajarkan oleh Soeharto, kan kira-kira gitu. Jadi Luther menganggap ini sudah menyimpang, dan dia bisa buktikan 93-97 dalil itu yang disebut satu persatu. Inilah penyimpangannya. Dia belajar bahasa aslinya, dia ketokkan itu di depan gereja. Inilah penyimpangan. Itu bermula daripada orang yang diselamatkan itu bukan lagi karena percaya, tapi karena apa? Memberikan persembahan. Nanti diberikan sertifikat. Emma ini sudah mempersembahkan, maka diberikan sertifikat. Jadi seakan-akan nanti Emma akan menunjukkan sertifikat itu di depan malaikat. Aku udah kasih loh. Lalu waktu suara suara dentingan logammu itu keteng katanya. Jadi jiwamu pun melompat ke surga. Gampang sekali dipatahkan oleh Martin Luther. Nah, kalau menurut definisi ini, ya Martin Luthernya yang sesat, bidat. Jadi yang pertama itu saya katakan, siapa mengatakan bidat, tunggu dulu. Siapa yang berteguh di ajaran yang ortodoks namanya, itulah yang benar. Karena Martin Luther mau kembali ke awal. Nah, ini kira-kira yang kita sebut aras utama gereja-gereja. Ya, kita hanya mau minjam saja. Tapi apakah ini semua yang benar? Saya tidak akan masuk ke pasal itu. Nah, bidat adalah suatu yang ditambahkan. Ini hanya tambahan. Bidat adalah ajaran yang menyalahi ajaran yang benar. Bidat menurut Yunani kuno mempunyai pengertian memilih perbedaan. Jadi kalau dalam hal ini itu masih berbeda. Ya, jadi yang mana yang mau kita bicarakan? Jadi kata bidat bisa itu menjadi sekte, atau yang disebut dengan mazhab, aliran.
Jadi aliran Pentakosta, aliran karismatik, aliran Protestan, aliran apa lagi? Nah, itu aliran bisa, kata ini pun bisa. Tapi malam ini yang kita bicarakan adalah yang salah, gitu aja. Mazhab itu aliran Pentakosta, aliran karismatik, walaupun Anda kira itu sama, berbeda itu. Aliran Protestan, aliran Baptis dan seterusnya ya. Itu bisa menjadi kata itu. Nah, tetapi hari ini bukan itu yang kita bicarakan. Yang memang menyimpang, ya. Langsung aja. Ada 3 pendekatan terhadap ini. Itu pendekatan sensasional. Jadi bagaimana sensasi yang ditimbulkan oleh golongan-golongan itu? Oke? Jadi ini misalnya mereka harus begini-begini. Jadi itu dianggap bidat juga. Tetapi ada juga sensasi yang lain adalah sosiologi, ya. Jadi hubungan dengan masyarakat menjadi berbeda. Bisa dimengerti? Satu orang mengatakan nggak bisa pakai ulus harus dibakar semua, dan seterusnya. Nah itu pun digolongkan. Tetapi yang mau kita lihat hari ini, malam ini adalah pendekatan teologis, ya. Jadi ajarannya. Jadi ajaran hal sensasional tadi itu bisa berupa perilaku, udah menyimpang, ya. Jadi misalnya ada gereja yang mengajarkan dulu, ingat itu Children of God, ingat. Tapi sebentar ada di Indonesia, bisa ganti pasangan, bisa melakukan hubungan seks asal didorong oleh kasih. Dasarnya tahu, Allah itu adalah kasih. Jadi kalau saya mengasihi dia, ya bisa dong. Nah, itu sensasional pendekatan. Jadi orang-orang seperti itu digolongkan kepada hal-hal yang bidat. Nah, malam ini yang itu. Nah, maka ada enggak? Ini enggak usah kita bahas. Ada tidak ya dalam implementasinya seperti yang saya katakan tadi kan jadi sulit. Dengan melihat beberapa pengertian baik umum maupun agama, maka kita mempunyai gambaran yang cukup jelas tentang apa yang dimaksud dengan bidat itu. Masalah yang akan kita hadapi adalah kesimpang siuran dalam implementasi dan penjabarannya seperti yang saya katakan tadi. Kalau semua kita setuju bahwa yang menyimpang itu adalah kelompok kecil yang memisahkan diri, lalu itu adalah bidat, mereka pun bisa akan mengatakan itu kepada kita. Benar ya? Sesat itu gereja ini. Mereka pun jangan-jangan sedang mengatakan itu juga pada kita sekarang. Lalu siapa yang sesat? Ini ya, harus ada standar. Ini dia. Di dalam implementasi akan ditemui bahwa masing-masing pihak akan membenarkan pandangan atau keyakinan teologinya dan menganggap pihak lain sebagai bidat. Sebuah contoh konkret yang kita temui pada abad pertama yaitu kaum Yudaisme. Menganggap Yesus Kristus dan murid-muridnya sebagai bidat. Memang bidat, sekte disebut itu. Ya iyalah, orang Yahudi menganggap Yesus kan membawa ajaran palsu. Itulah sebabnya salibkan itu, matikan itu. Hai si pembawa ajaran sesat itu. Paulus pada saat tertentu dia kan, siapa si peletar itu katanya. Karena baru. Jadi gereja, tadi saya sudah sebut nih, gereja Roma Katolik pada awalnya menyebut Luther itu adalah sebagai bidat. Untuk mengatasi kesulitan dalam implementasi atau penjabaran, kita memerlukan dasar sebagai standar untuk melihat dan menyoroti suatu pandangan doktrin. Harus ada. Saya harap Anda kenali. Jadi walaupun relatif, ternyata kita diberikan ada satu pandangan yang benar atau salah. Itu di dalam hal yang sensasional tadi. Hampir semua kita mengatakan bahwa seks bebas dilakukan di gereja, kalaupun itu adalah karena sayang sama sayang, hampir kita tahu bahwa itu adalah salah. Ya, hati nurani kita. Nah ini contoh ini barangkali agak-agak menyimpang, tetapi supaya kita mengerti. Anda kenal ini? Ada namanya sih Pak? Dewi Sandra. Dewi Sandra. Iya kan? Ini Dewi Sandra kan? Jangan salah ya. Nah, kan begitu sekarang tuh. Jangan salah. Jangan salah ya kan?
Kalau ini, jadi jangan salah, adem ya. Kalau ini, kenal, ada yang suka. Sandra Bullock kah? Jadi jangan ketawa. Kalau ini, Sandra Bullock. Oke, semua kita walaupun cantik itu relatif, jelek itu mutlak. Sorry. Tetapi tetap ada di antara kita hampir sama, ya kan? Ini mungkin karena dua dia dibuat jelek. Memang ada. Jadi kalau kita tutup dulu ini, ya. Kita memang sadar hampir bisa sama. Entah kenapa, relatif cantik itu. Kalau kalian tanya, tapi dengar nanti dia, kakak kalian itu cantik kali, kurasa. Kalau orang lain, biasa-biasa aja. Kan relatif bang ya, relatif kali itu. Relatif cantik itu relatif. Tetapi yang relatif itu pun rupanya secara umum kayaknya bisa. Makanya ada kontes kecantikan. Kok bisa? Waktu dipaparkan, iya cantik sih. Tapi kayaknya aku lebih cantik. Jadi kalau sedikit-sedikit nampaknya bisa. Berbeda. Kayaknya lebih cantik. Lihat nomor 3 itulah dari nomor 1 ya kan. Kalau Miss Universe misalnya Anda lihat. Nah, bisa seperti itu. Tetapi kayaknya secara umum kita ini bisa tangkap loh. Bahwa yang cantik ini. Enggak. Jangan salah katanya. Dewi Sandra dengan Sandra Dewi. Masalahnya ini yang bermasalah, suaminya sih. Ini bermasalah. Ini yang dihajar netizen ya kan. Nah, itu sekarang masalahnya kan. Jadi dia yang kena, dibully, dikatakan suamimu pula apa? Padahal ini yang bersalah, ini suaminya ini yang salah. Tapi saya bukan di sini. Nah, masalah kita sekarang ini bukan soal cantiknya ini. Analogi kan, ini analogi kan. Yang masalah yang mau kita perdebatkan, apakah dia itu manusia? Jadi sangat fundamental. Nah, di dalam cantik saja pun ada kriteria. Apalagi lah, apakah dia itu manusia? Jadi dipampangkanlah di situ. Boneka rupanya. Ada di sana karena rusaklah wajahnya, rusak wajahnya. Tangannya pun udah terpotong. Jadi betul-betul sudah kayak tidak manusia. Apakah dia masih manusia? Nah itu. Jadi yang kita persoalkan itu agak seperti itu. Nah kalau yang cantik saja pun kayaknya secara relatif kita agak sama. Jangan dulu ada ini. Iya kan? Tapi tiba-tiba ada ini, memang si Sandra Belek katanya namanya. Iya. Apakah di Karang-Karang saya nggak tahu juga sih. Ya. Tapi begitulah, tahu kita. Apalagi lah kalau sebut apakah itu manusia. Jadi harus ada kriteria manusia itu apa? Jantungnya lah dan seterusnya. Itu harus bisa diperiksa. Jadi walaupun dia kelihatan tidak seperti manusia lagi, masih bisa dilihat apakah itu manusia. Manusia hanya dasar yang di luar-luarnya ini aja kita. Dua tangannya, jari-jari, ada nggak ada lagi tangan? Ada karena kelainan gen, misalnya bertambah. Ada kalian pernah lihat 6 jari-jari? Bukan gantung lu, ada tulangnya. Kan ada yang hanya menggantung kan? Ada, tapi ada tulangnya. Saya ada kenal seperti itu. Satu kuliah kami dulu siap kita. Pak Lusin namanya. Kok Pak Lusin namanya? Iya, tunjukkan itu. 6. Memang 6, kiri 6, jari-jari kakinya pun 6. Jadi sepatunya harus besar. Manusia itu. Orang kriteria manusia apa? 5 jari. Ada pengecualian. Ada enggak yang enggak betul persis seperti yang kita pikirkan itu di dalam tengah-tengah orang Kristen? Ada. Apakah itu tidak Kristen? Apakah itu orang bercak? Bukan. Jadi inilah dia. Alkitab. Alkitab sebagai firman Allah. Pemasmur mengatakan bahwa firman Allah dibagikan pelita dan begini. Nggak usah lagi kita baca. Kalau saudara-saudara menerima Alkitab itu adalah firman Tuhan, karena itu dasarnya. Lepas dulu perdebatan-perdebatan, bagaimana kalian? Enggak peduli. Kalau
karena debatnya, karena penelitiannya, karena dia tidak terima Alkitab itu sebagai firman Tuhan, ya sudah beda dengan kita, itu aja. Udah beda. Nah, nanti dalam menginterpretasi, untuk mengerti itu ada perbedaan-perbedaan akan. Pandangan saya menurut ini adalah firman Tuhan, artinya ini. Nah, beda dengan kulihat ini, nggak mungkin benar ini. Ini nggak firman Tuhan ini. Masa Yesus berjalan di atas air? Mana ada? Yang berat jenisnya dimasukkan ke sesuatu yang berat jenisnya lebih ringan, contohnya air, pasti tenggelam. Jadi ini pasti bukan firman Tuhan. Nah, yang kedua itu beda. Sekali lagi, kalau saya dengan Emma di sini membaca kitab Matius, sama-sama kami baca, lalu dia punya interpretasi, pengertian yang berbeda, tapi sama-sama kami mengaku itu firman Tuhan, sehingga sikap dia dengan sikap saya bisa berbeda. Itu masih belum melanggar firman Tuhan itu ya. Jadi sama, kita nanti baca firman Tuhan bisa, kurasa ininya maksudnya. Itu masih dalam satu golongan. Nah, dengan demikian, apakah semua orang yang menerima itu adalah orang yang belum bidat? Harus ada yang lain. Maka ditentukan begini. Kedua, doktrin kaum ortodoks. Disinilah jauh lebih berkembang lagi. Doktrin-doktrin ortodoks ini sudah digariskan. Itu mencakup kepada apa? Terhadap Kristus lebih banyak. Konsili Nisea misalnya itu tentang ketritunggalan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu pengakuan iman rasuli kita itu, walaupun tidak modifikasi, itu modifikasi dari Konsili Nisea. Nanti kalian baca lah ya. Itu malam ini tidak bisa karena saya pun sudah melebihi waktunya ini. Kalau mau bertanya nanti. Konsili Nisea itu dijelaskan. Apa pengakuan iman rasuli? Aku percaya pada Allah Bapa, Halik langit dan baru kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal dan seterusnya, baru kepada Roh Kudus. Di dalam alinea ketiga ini Roh Kudus adanya satu gereja yang kudus dan am. Itu pengakuan bahwa kita semua satu. Jadi HKBP, GKP nggak boleh mengatakan kami ini GKP. Bah sekali itu di surga nanti nggak ditanya. Kau dari HKBP atau tidak? Enggak. Percaya nggak kepada Yesus? Dalam hal ini ada nggak Roh Kudus dimeteraikan dalam hati? Dengan demikian kita akan lebih menerima siapapun. Bukan ber-HKBP. Saya ini orang HKBP, menarik sekali tema tahunan HKBP. Itu luar biasa itu. Apa itu? Inklusif. Apa? Lupa per HKBP. Situa. Sorry. Yang umum apa? Biasanya aku ingat itu. Perkumpulan kita ini apa? Tanpa membedakan latar belakang gereja apa namanya? Okumene. Sorry. Lari pula otakku. Luar biasa ini HKBP. Ini direkam. Mungkin bisa juga lah dengar. Kalau saya mengamati paling eksklusif. Jadi puji Tuhan lah itu dikembangkan dan dipertanggungjawabkan. Dulu HKBP membuat buah sedenari. Kami pergilah ke kampung-kampung. Oh itu dulu, sekarang enggak lagi. Saya pertanggungjawabkan, saya ada di lapangan. Jadi sekarang ini enggak eksklusif, jadi tidak menyendiri, inklusif. Apa tadi? Okumene. Dua-duanya katanya, tanpa kita dijelaskan lu langsung tahu. Berarti HKBP ini bergabung dengan lain, menerima yang lain, inklusif, bukan eksklusif. Terbuka dengan yang lain, bekerja sama dengan yang lain. Tapi udah 2 bulan. Saya KBP, tapi menarik.
Nah ini maksudnya, kalau kita ini sama-sama ortodoks, dulu memang ada itu doktrinnya HKBP, harus disadari itu. HKBP is HKBP. Tidak ada yang lain. HKBP adalah HKBP, bukan Luther. Dulu kami pakai Luther kok. Katekismus Luther kami pakai dulu waktu katekismus. Tapi enggak, HKBP is HKBP. Pakai is pula itu kan? Iya, pakai is, dalam aslinya pakai is. Ini kan mempertunjukkan kepada dunia, ini adalah satu. Di sini dikatakan kita ini dipersatukan oleh Kristus. Mengapa kita harus memberi? Tetapi kalau mereka sudah menyimpang, misalnya tidak ada Allah, Bapa itu bukan Allah, Yesus bukan Allah, Roh Kudus bukan Allah, itu bukan kita lagi. Bisa dimengerti? Jadi kita sudah memiliki garis-garis ortodoks yang disimpulkan dalam konsili-konsili. Konsili Chalcedon berikutnya, bagaimana keberadaan Yesus antara Allah dan manusia. Disimpulkan di sini bahwa itu muncul di kemudian, ternyata dalam Alkitab disebut siapakah antikristus itu. Coba kita baca Yohanes supaya Anda tahu. Jadi inilah dasarnya. Kalau mereka mengakui Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Tritunggal, adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yesus itu adalah anak Allah yang diutus ke dunia ini, mati pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga untuk apa? Duduk di sebelah kanan Allah, dan dari sana ia akan datang kembali. Itu. Lalu di alinea ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus dan gereja yang kudus dan am. Di HKBP enggak, gereja yang kudus dan am dibuat. Itu memang, itu maksudnya satu kesatuan. Jangan-jangan eksklusifnya juga itu. Enggak. Ada satu gereja yang satu, satu sedunia ini. Bukan hanya HKBP. Nah, waktu saya baca itu, kenapa harus diganti ini ya, saya pikir. Karena itu sudah diterjemahkan dan dianggap itu terjemahan terbaik. Saya tidak mau lagi masuk di situ. Tetapi di sini dikatakan bahwa konsili Nisea, konsili Chalcedon akhirnya memutuskan lagi siapakah Yesus itu. Menurut 1 Yohanes, coba kita perhatikan 1 Yohanes sorry ya. Jadi saya sudah persiapkan. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Pasal yang kedua, ayat 22. Coba satu orang membaca itu. Jadi disebut dia, memang Alkitab sebut begini loh ciri mereka. Silakan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Yang menyangkal Bapa dan Anak itu adalah antikristus. Di sini lebih spesifik lagi, yang menyangkal Yesus itu Kristus, Yesus itu Mesias, Yesus itu datang dari Allah. Karena kitab Roma nanti menjelaskan Yesus itu datang dari Allah, itu arti Mesias di sini. Jadi menyangkal kealahan daripada Yesus, Yesus itu manusia biasa itu. Itulah. Udah sesat itu. Jauhkan itu. Jangan usah berkata. Lalu 1 Yohanes 4 ayat 3. Ya, silakan. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus
tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Kalau 1 Korintus pasal yang 2 ayat 22 tadi, ayat 23, coba ayat 23. Satu Yohanes pasal 2 tadi ya. Ayat 23, coba silakan. Jadi di sini ditekankan sekali bahwa pengakuan terhadap Yesus. Jadi bukan karena kita ini penginjil, bukan. Jadi tuntunlah orang datang kepada Yesus sampai dia percaya kepada Yesus. Menurut Roma pasal 1, aku adalah penginjil, kata Paulus. Aku memberitakan tentang yang dinubuatkan, yaitu tentang Yesus Kristus. Yang adalah Allah sendiri, datang dari Allah. Kemudian sudah menjadi manusia. Pernah kalian perhatikan itu? Jadi Injil itu. Kalau kita memberitakan Yesus sudah datang sebagai manusia untuk mengampuni engkau, datanglah dan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Dan kalau dia membuka hatinya, sudah, itu anak Tuhan. Bungkus saja. Mau berdiri, mau apa dia, nggak urusanmu itu. Apakah dia perlu kita benarkan? Perlu. Nanti ajarlah mereka yang belum mengerti, kata Paulus. Tetapi harus kita samakan bahwa kita dengan dia adalah orang percaya. Kalau tidak, doktrin keselamatan kita masih bermasalah. Bermasalahnya di mana? Dia harus mengerti tentang doktrinku, barulah dia benar-benar. Maka percaya itu adalah percaya kepada Yesus plus mengerti doktrinku. Itu yang disangkal oleh kitab Roma. Sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin di dalam berikutnya ini ada ciri-cirinya. Nah ini, kita di sini. Nah sekarang kita bertanya jawab. Sorry, tidak mungkin saya memang sudah terlalu banyak saya ambil waktu ini. Tapi saya mau lebih pelan, lambat supaya teman-teman mulai mengerti. Berarti dalam mengerti Alkitab itu sangat penting. Sangat penting ya. Kami belajar BGA, ada periksa, ada kemajuan. Saya lihat Bang Yohanes sudah kasih, Bang Kak Putri belum kasih. Kak Putri, BGA itu baca gali Alkitab. Itu adalah cara yang sederhana untuk boleh mengerti Alkitab. Itu sangat penting supaya jangan sesat. Jadi rupanya kami mengakui Alkitab itu firman Allah. Masih bisa kah tersesat orang? Bisa. Maka dua kan, dan dia harus mengerti doktrin-doktrin ortodoks. Dari mana itu muncul? Iya, penggalian Alkitab. Silakan.